Bismillah, dari saudaraku Ahmad Dairobi. Ya, semoga Allah muliakan Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, silakan. Di pertemuan minggu lalu pada Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 13 ya, terdapat kata safaha. Ya, baik. Yang berarti bodoh. Ya, oh ya. Baik ya, ketika orang-orang yang tidak beriman diseru, ya, orang-orang munafik di sini diseru oleh orang-orang beriman untuk meninggalkan sifat nifaknya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Dan ketika dikatakan pada orang-orang munafik sebagai kasih sayang orang beriman kepada mereka supaya meninggalkan sifat nifaknya, supaya sehat lagi, supaya sembuh lagi, aminu kama amanan nasu. Ayo beriman yang benar, tunjukkan imanmu seperti orang-orang lain juga beriman. Ya, mereka tidak ada sifat nifaknya, tidak menjadi munafik, membela agama dengan baik, menunaikan sholat dengan baik, tidak menyoal keislaman, ya, tidak menyoal hal yang berbau Islam. Ya, kemudian apa jawaban mereka? Anu minu kama amanas sufaha, apakah kami mesti beriman seperti orang-orang sufaha itu? Ya, dari kata safi jamaknya sufaha, dari kata safah, ya. Kemudian pertanyaannya juga terdapat kata bodoh pada Quran surah keempat, maksudnya An-Nisa ayat 17 juga terdapat kata bodoh, tetapi pada lafaz jahalah. Jadi perbedaan antara jahalah dengan safah itu kira-kira seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Ini tentang taubat ya. Tentang taubat ada kata jahalah. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Ya thumma yatubuna min qarib. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taubat yang disampaikan dari hambanya yang pernah berbuat satu kesalahan, ya bijahalah karena sifat jahalahnya. Kemudian dengan cepat dia bertobat, dia sadar itu salah, ya, kemudian dengan cepat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat demikianlah yang diterima, yang dikesankan kepada kita akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau barangkali membaca terjemahan, menemukan diterjemah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 13, ya, sufaha diterjemahkan dengan bodoh, kemudian di Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 jahalah diterjemahkan dengan bodoh. Apa perbedaan di antara keduanya? Wah, ini kita masuk dalam edisi Sitama ya, serupa tapi tak sama. Baik, mari kita turunkan teman-teman sekalian. Nah, jadi satu ada kata sufaha, anu minu kama amana sufaha, ini perkataan orang-orang munafik ya, seperti ini. Yang kedua ada kata jahalah, bi jahalatin thumma yatubuna min qarib, ya. Jahalah. Baik, ini seperti pernah kita uraikan. Ini jamak dari kata safihun, ya. Safah, ada dulu dikenal dengan Abul Abbas As-Safah, ya. Ini sifat dari kata jahlun, jahila yajhalu jahlun, ya, wa jahalatan. Nah, saya ingin menerangkan dari yang kedua dulu, ya, supaya memberikan gambaran lebih mudah. Jahalah itu punya arti dua dalam konteks di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-17. Quran surah keempat, ya, An-Nisa di ayat ke-17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin, ya, jahalah. Di sini dia punya dua arti pokok. Yang pertama diddul ilmi. Diddul ilmi. Ya, diddul ilmi, lawan dari tahu. Ya, dalam konteks ini berarti diartikan tidak tahu. Ya, kalau bodoh itu terlalu ekstrim, ya. Lawan dari tahu, tidak tahu. Ya, kan di Indonesia itu di bahasa Indonesia ada konsep kata, ya, yang menunjukkan makna yang serupa tapi dengan bahasa yang halus, ya. Misalnya, ya, kita ingin menunjukkan lawan dari ganteng. Ya, alih-alih kita mengatakan jelek, kita katakan ya tidak terlalu tampan, misalnya kan. Ya, itu lebih sopan, kan? Diddul ilmi ini tidak mengetahui, tidak tahu, ya. Jadi ilmi itu tahu, diddul ilmi lawan dari ilmu artinya tidak tahu. Jadi ada orang yang berbuat salah itu karena ketidaktahuan dia bahwa itu salah. Ya, misal ada orang misalnya tidak tahu, belum pernah belajar bahwa daging babi itu misalnya haram dimakan, lantas dia makan itu. Ya, ketika dia makan, dia memberitahu, itu salah, itu haram. Kamu telah mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam Islam. Lalu dia sadar. Ya tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia ingat Allah, dia taubat, ya Allah, saya salah ya Allah, saya ingin tinggalkan ini semua, saya tidak tahu ya Allah. Nah, ini makna pertama dari jahalah.
Jadi ada orang-orang yang mengerjakan satu tindakan secara syariat itu dihukumi salah tapi tidak mengetahui bahwa itu keliru, ya. Itu makna jahalah yang pertama. Maka kalau orang ini kemudian bertobat, ya, dia sadar itu keliru, dia kembali kepada Allah, maka ini kata Allah langsung diampuni tobatnya. Ya, diampuni tobatnya dan dia tidak teruskan. Oh, haram ya, astagfirullah, haram tapi enak ya. Tapi terus dilanjutkan. Nah, itu persoalan gitu kan. Nah, ini konteks yang pertama. Yang kedua, ini jahalah ini bisa berarti sudah tahu salah, dikerjain gitu. Ya, sudah tahu salah, dikerjakan. Ya, es batu ditiupin gitu kan. Nah, udah tahu udah dingin ditiupin gitu kan. Jadi, teman-teman sekalian, ini konteks yang kedua. Konteks yang kedua, ada dia sudah mengetahui bahwa itu salah, tapi dia kerjakan juga. Nah, dia tahu mencela itu salah, masih mencela. Dia tahu korupsi itu salah, masih korupsi. Dia tahu mencuri itu salah, masih mencuri. Dia tahu menipu itu salah, masih menipu. Dia tahu berbuat curang itu salah, masih berbuat curang juga. Nah, ini makna yang kedua. Dengan penuh kesadaran, dia berbuat salah, lalu setelah itu dia menyadari bahwa perbuatan itu keliru dan dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bertobat. Maka saat itu pun taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini jahalah dipahami dengan akhta, seorang yang salah. Ya. Akhta. Keliru, salah. Ya, maka kita berkata di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 286, kita berkata mengambil doa yang Allah sampaikan langsung dengan kalimatnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah kalau kami lupa. Yang dengan lupa ini kami berbuat salah. Jadi potensial kalau lupa itu salah. Ya, orang mencuri itu tahu bahwa mencuri itu salah. Cuman saat mencuri dia lupa kalau itu salah. Ya, jadi kadang-kadang ada konteks-konteks tertentu yang terkait berkelindan. Nah, salah ini nih, akhta. Dia salah. Bahkan kita dalam konteks sholat pun kita berdoa kepada Allah supaya kesalahan-kesalahan itu dijauhkan oleh Allah dari kita. Ya, ada satu riwayat dari sekian banyak doa iftitah kita bisa membaca riwayat Al-Bukhari, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Khataayaya itu kata kerjanya akhta. Ya, kata kerjanya akhta. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Khata'un, akhtaun, gitu kan? Kemudian ada khataya. Ya, khataya itu bentuk jamaknya, ya-nya nisbat kepada kita, ya. Jadi ini sesuatu yang sudah sadar kemudian salah masih dikerjakan juga. Tingkatannya setidaknya ada 4. Ya, 1 kesalahan yang dilakukan teman-teman sekalian itu menurunkan sifat maaf dari Allah, disebut dengan al-afu. Al-afu, ya. Makanya kita katakan wa'fu anna, mohon ampuni kami ya Allah. Ya, yang kedua, ya, kesalahan itu sudah mengandung nilai dosa yang punya konsekuensi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berubah ini jadi dzambun namanya. Dzambun. Ya. Allah menurunkan sifatnya untuk mengampuni dosa ini, disebut dengan ghafir namanya. Ya, bahkan ada surah ke-40 ghafir. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ya, di ayat ketiganya. Allah mengampuni satu kesalahan yang sudah membawa nilai dosa, bukan sekedar akhta biasa tapi membawa nilai dosa di dalamnya, ya. Kemudian setelah itu kalau ada tingkatnya ini sudah naik, agak banyak nih dosanya, agak banyak, maka ini berubah dari dzambun jadi dzunubun, ya, dzunub. Dalam konteks ini Allah masih memberi peluang untuk mengampuni, ya, mengampuni, maka dia turunkan sifat yang selanjutnya disebut dengan Ghaffar. Ya, Ghaffar di surat Nuh ketika Nabi Nuh banyak dicela, dicaci oleh umatnya, kan beliau bermohon kepada Allah di ayat 10-nya. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sarankan kepada kalian wahai umatku, cepat bermohon ampunan kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Ghaffar. Ini kenapa disebutkan Ghaffar? Ingin menunjukkan bahwa tingkat kesalahannya sudah mulai berakumulasi, sudah mulai banyak gitu kan, sehingga naik level pengampunan Allahnya menjadi Ghaffar. Kalau sudah mengandung sifat zalim di dalamnya, ya, sudah nggak sholat, nyuruh orang lain nggak sholat, mencela orang-orang yang sholat, itu zulmun, dzunubun ma'adzulmi, dzunubun ma'adzulmi, ya, ada zalimnya. Sehingga orang-orang yang mencegah orang-orang untuk beribadah di masjid, kan, mengagungkan Allah, itu disebut termasuk orang-orang yang zalim.
Ya, itu diantaranya diungkapkan nanti di dalam Al-Quran di ayat yang ke-114 di surah Al-Baqarah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa orang paling zalim di antaranya yang mencegah orang-orang untuk berzikir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat zalimnya. Maka di sini pun Allah masih beri kesempatan pada dia kalau dia ingin taubat. Maka diberikanlah kemudian sifat nama Allah yang selanjutnya untuk mengampuni disebut dengan Ghafur. Ya, Ghafurun. Tuh, 1, 2, 3, 4. Nah, ada yang terakhir ini, tingkat paling tinggi dari kemaksiatan, disebut israf namanya. Israf. Israf itu sangat berlebihan. Israf. Ya, israf berlebihan. Ini sudah melewati batas lah, yang kalau kita kesankan kalau nggak bermaksiat, ya, kayaknya gatal. Kalau orang lain kerjakan maksiat yang dia belum pernah, kayaknya tersaingi, pengen banget gitu ya. Nggak ada orang lain yang boleh melampaui dia. Itu israf namanya. Nah, dalam konteks ini pun Allah masih berkenan mengampuni kalau dia bertaubat. Allah turunkan sifatnya yang kelima, Rahim namanya. Ini yang paling tinggi. Rahim. Di Quran surah 39, Az-Zumar ayat 53. Ya Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Nih, asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah. Hei hamba-hambaku, katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang bahkan pernah berbuat israf dalam hidupnya. Dia pernah mencuri, berzina juga, merampok juga. Tibalah ada sentuhan pada jiwanya. Apa aku akan hina dalam hidup? Aku dilahirkan mulia, bersih. Apakah wafat dalam keadaan kotor? Aku ingin bertobat, ya Allah, tunjukkan bagaimana caranya. Lalu ada getaran di jiwanya, ada panggilan datang ke masjid, dia sujud, minta ampun, ya Allah, ampun. Maka dengan rahmat Allah diampuni dosanya. Dalam sujud itu kemudian dia wafat misalnya, maka wafat dalam keadaan husnul khatimah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi maksud saya begini, di tingkat kesalahan terkecil ada sifat Allah mengampuni. Naik jadi berat, ada ghafir. Naik lagi, ada ghafar. Banyak, ada ghafur. Bahkan berlebihan pun Allah masih beri kesempatan sepanjang nyawa belum sampai tenggorokan. Jadi kalau dengan semua kesempatan ini masih belum mau taubat juga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni? Ya, jadi benar kata Nabi. Ya, semua umatku kata Rasulullah akan masuk surga kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada yang mendapatkan rahmat Allah itu anugerah. Tapi kalau ada yang ke neraka bukan Allah yang salah. Orang ini memang pengen. Ya, itu yang berbahaya. Dan jangan sampai terucap di lisan seorang muslim yang beriman mengatakan nanti nggak apa-apa lah saya ke neraka juga, nggak apa-apa saya bikin sekalian pesta di neraka, saya bikin itu sesuatu yang keliru. Dan mesti kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya sekali. Itu bahaya. Ini menandakan ada permasalahan serius dengan imannya. Karena insan beriman pasti cita-citanya surga. Ya karena itu kalimat surga pertama dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar pada orang beriman. Iman dulu tuh disebutkan. Ya, dan dengan imannya wa 'amilus shalihat dia buktikan dengan beramal saleh. Pasti amalnya baik gitu kan? Kata-katanya baik, tuturnya baik, penghormatannya baik, pada ulama baik, pada rasul baik, dan sebagainya. Itu imannya tinggi. Maka orang ini diberikan kabar gembira oleh Allah, nah, beritakan pada mereka ada jaminan surga untuk mereka sepanjang istiqamah dalam kebaikan itu. Lawan iman itu kufur. Kufur. Ya. Kufur. Nah ini kalau kita bikin persamaan, iman sama dengan amal baik, sama dengan surga. Jadi kufur lawan dari iman. Ya, orang yang kufur tandanya itu seringkali berbuat salah. Jadi kalau ini baik soleh, ini salah. Jadi kalau berkata-kata salah, gitu kan? Kalau bertingkah salah, berperilaku salah, ya, lisannya seringkali menunjukkan hal yang kontroversial dan disepakati bahwa itu tidak baik. Ya, maka ini tanda. Jadi kalau ini muncul, teman-teman sekalian, di sini soleh, di sini salah, di sini iman, di sini kufur. Sedangkan kufur itu mengantarkan kepada neraka. Ya, makanya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 56 itu orang yang masuk neraka yang paling ringan tapi paling dahsyat siksaannya saja itu kalimat kufur yang digunakan. Ya, kalimat kufur yang digunakan. Ya, innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Sungguh orang-orang yang ingkar, kufur terhadap ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, kebaikan yang kami arahkan, sawfa nuslihim nara, kami akan bawa celupkan, kami tarik ubun-ubunnya ke neraka. Ya, jadi bukan bikin pesta. Nggak ada pesta di neraka. Yang ada itu adalah siksaan yang paling dalam. Itu ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan kayak bikin teh celup. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ya, ketika kami celupkan seperti teh celup, kami angkat lagi, celupkan, angkat lagi. Ketika dicelupkan hancur semua tubuhnya, hancur dengan kulit-kulitnya sekalian karena kulit indera perasa yang paling peka. Lalu kami naikkan lagi, kami jadikan utuh kembali. Ya, kenapa dijadikan utuh? Supaya merasakan azab lagi saat dicelupkan.
Karena orang kalau dipukul sekali, pukul sakit, 2 kali sakit. Ini nanti ada baal sifatnya. Ya, dipukul lagi rasa sakit berkurang di tempat yang sama. Ya, bagaimana caranya supaya sakitnya sama lagi? Pukul tempat lain yang kulitnya masih utuh, masih baik. Makanya dicambuk kadang nggak di satu tempat. Pindah supaya merasakan yang sama. Ini masuk neraka yang paling ringannya, celupkan sampai hancur, angkat, ya sembuh lagi, celupkan, hancur lagi supaya merasakan azab yang serupa. Sekali celupnya sehari itu sama dengan 1000 tahun. Ya, hati-hati tuh. Sekali celupnya sehari sama dengan 1000 tahun rasanya dunia. 1 detiknya 48 hari. Ya. Jadi bagaimana cara menarik persamaannya? Orang beriman pasti pengen surga, ya kan? Maka dia beramal saleh. Nah, lawannya kufur itu neraka, ya. Maka banyak kesalahan dia perbuat. Nah, yang paling aneh kalau ada orang mengaku beriman tapi bercita-cita masuk neraka. Ini pertanyakan. Makanya ada sebagian ulama mengatakan orang berkata begitu maka seakan-akan kehilangan imannya. Ya. Nah, bagaimana respon kita? Membantu dia untuk kembali kepada imannya. Kita doakan, tadakwahi dan sebagainya, dan keputusan kembali kepada yang bersangkutan. Ya, dan dia dengan itulah kemudian dia dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan supaya bertobat, supaya baik dan sebagainya. Kembali ke pertanyaan, ya. Nah, sekarang ini kita sudah tahu jahalah itu sesuatu diddul ilmi, lawan dari tahu, itu bodoh, ya kan? Tidak mengetahui bahwa itu salah, lantas dia bertobat kembali, atau dia tahu itu salah, kemudian dia bertobat. Ya, ini tingkatannya. Ya, seperti sampai ke israf dan sebagainya. Ini tingkatan yang paling luar biasa. Kalau sudah sampai sini, ada kesadaran segera taubat. Jangan sampai nanti muncul istidraj. Istidraj itu nanti nggak sadar dengan perbuatan salahnya terkumpul. Karena nggak pernah taubat. Apalagi taubat, ya mohon maaf ya, yang dia tidak lakukan dari perbuatan yang dosa-dosa besar misalnya. Ya, awas hati-hati. Banyak sekali dosa-dosa besar yang kadang-kadang nggak disadari, nanti jadi pembiaran. Sampai terkunci hatinya karena dia nggak pengen taubat, akhirnya Allah biarkan. Kalau sudah dibiarkan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dia nggak sadar sedang berbuat banyak kesalahan, dia merasa itu benar, itu paling bahaya. Itu paling bahaya. Nah, sedangkan sufaha, safi, ini mohon maaf ya, lebih dalam daripada ini. Ya, ada unsur hinaan di dalamnya, ada unsur merendahkan, ada unsur melecehkan di dalamnya, ya kan? Makanya ini kumpulan teman-teman sekalian. Ya, sufaha jamaah dari kata safi, safah itu bisa diartikan bodoh, ya, bisa diartikan lemah akal, ya, dha'ful akli, ya, lemah akal, bisa diartikan qalilul ma'rifah. Ingat kajian yang pekan lalu, qalilul ma'rifah, qalilul ma'rifah. Ya, jadi kalau safi sufaha ini mengandung makna jahlun, mewakili ini. Diddul ilmi, terus disebut juga lemah akalnya. Ya, kalau orang kan belum tahu, belum tentu lemah akalnya kan. Ya, dia bisa belajar, dia bisa kuat kan, dia dengan beritahu, dia tahu. Tapi kalau divonis lemah akal, ya artinya kan lemah daya nalarnya, daya tangkapnya dan sebagainya, ya kan? Kemudian qalilul ma'rifah, cuma sedikit sekali taunya. Karena itu ketika orang-orang munafik menyoal orang beriman, ketika diingatkan, ayolah perbaiki diri, kembali kepada jalan yang benar, perbaiki. Masih ada peluang kita berbuat saleh, menjadi hamba yang baik, itu hak setiap hamba. Buktikan kita bisa mendapatkan karunia itu. Lalu dia berkata dengan pongahnya mengatakan, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzah. Ya kan? Di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-206 itu kan, wa idza qila lahu taqillah, ketika dikatakan pada orang munafik ini dengan seruan-seruan tadi, akhadhathu al-'izzah, muncul kemudian rasa hebatnya, bangganya. Lalu di antaranya apa? Di antaranya disebutkan di ayat ke-13-nya, anu minu kama amana sufa. Apa? Harus kayak mereka, orang-orang bodoh itu, orang kadrun itu, orang ini, orang itu, orang macam-macam. Nah, itulah sifat-sifat yang ditunjukkan sebagai sesuatu yang lebih rendah dibandingkan dengan ini. Jadi ada unsur sesuatu yang hinaan, unsur melemahkan dan sebagainya. Karena itu kecaman pada orang munafik di Al-Quran itu banyak kalau dia tidak bertobat. Bahkan akan ditempatkan di neraka jahanam yang paling dalam, dikumpulkan dengan orang-orang yang ingkar. Itu di Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Ya, Allah sampaikan innallaha di penghujung ayatnya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka Allah akan berkenan menghimpun orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di neraka jahanam keseluruhannya. Bahkan tegas disampaikan, orang munafik itu kalau nggak tobat di ayat 143-nya kan jelas ya. Allah sampaikan itu fiddarkil asfali minan nar. Ya, innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Mereka ada di kerak neraka yang paling bawah, di jahanam yang paling bawah. Ya, tempatkan yang paling bawah di jahanam, di neraka yang paling dahsyat. Ya. Kenapa? Karena mereka mengaku beriman zahirnya. Ya, lantas dengan imannya malah menyoal orang-orang beriman. Kalau orang tidak beriman, menyoal orang beriman karena tidak ada imannya. Lantas dia menyoal. Ada unsur ketidaktahuannya, kita beritahu dia mau taubat. Ini orang munafik berbeda. Dia mengaku beriman.
Ya, dia mengaku beriman, dia memakai jubahnya domba, cuma isinya serigala gitu kan. Nah, tapi dengan kamuflase keimanannya itu, dia menyoal orang-orang beriman, menyoal orang Islam dan sebagainya, itu persoalan. Tapi saking sayangnya Allah masih diberikan jalan untuk taubat. Makanya di ayat 144-nya ajakan taubat ilal ladzina tabu aslahu. Kecuali orang-orang yang mau taubat, mau balik lagi, berbuat baik, meninggalkan perbuatan zalimnya, itu akan dianugerahi oleh Allah satu prestasi yang sangat dahsyat, apresiasinya. Mereka dikelompokkan sama seperti orang-orang beriman yang lainnya. Dan kita doakan semoga ada getaran dalam jiwa dibimbing oleh Allah untuk taubat. Jadi kita tidak dalam konteks untuk mengecam, menyalahkan dan segala hal, kita hanya menerangkan bagaimana syariat memberikan solusi dalam kehidupan supaya ada stabilitas dalam kehidupan dunia dengan harmoni dan kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Ya, cuma hati-hati ya teman-teman sekalian, hati-hati. Baik. Saya kira itu, tolong jangan dikaitkan dengan hal-hal misalnya, oh ini si fulan, ini si fulan. Saya tidak pernah berbicara si fulan ataupun si fulana. Ya, yang saya katakan nilai syariat dalam konteks ini. Ya, jangan nanti Anda potong video saya besok-besok muncul Ustaz Adi komen pada si fulan, si fulana ini. Tidak. Ya, saya hanya komen pada sifat-sifat yang mungkin muncul yang harus kita perbaiki karena sayang kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan, apalagi nilai keimanan dan keislaman. Allahu taala alam bissawab.